Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan bin Laila Rahman akan membacakan ringkasan dari kitab Al-Itqan bab 10 yang berisi tentang apa yang diturunkan berdasarkan lisan sebagai sahabat dari Al-Quran Karim. Nah, sebenarnya pembahasan ini merupakan bagian dari asbabun nuzul, tetapi berasal dari muwafaqat Umar. Muwafaqat Umar adalah persetujuan Allah kepada Umar bin Khattab dalam berbagai hal atau kasus yang terjadi dan kemudian ditetapkan sebagai hukum Islam. Atau mudahnya, muwafaqat Umar adalah pendapat yang disepakati oleh Al-Quran, pendapat Umar bin Khattab. Imam Al-Tirmidzi mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Umar. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran melalui lisan Umar dan hatinya. Ibnu Umar berkata, tidak ada sesuatu yang diturunkan pada manusia, kemudian mereka berkata, dan ia berkata, kecuali Al-Quran itu diturunkan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Umar. Kemudian ada Imam Mardawi mengeluarkan sebuah riwayat dari Mujahid. Ia berkata, Umar menyampaikan pendapatnya, maka Allah turunkan berdasarkan pendapatnya itu. Ada lagi Imam Bukhari dan lainnya juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Anas. Ia berkata, Umar berkata, aku sependapat dengan Tuhanku dalam 3 hal. Aku katakan yang pertama, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat, sebagai musola? Kemudian maka turunlah Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Yang kedua, wahai Rasulullah, sesungguhnya yang masuk ke rumah istrimu itu ada yang baik dan ada yang jahat, maka perintahkanlah mereka untuk berhijab. Kemudian turun Quran surat An-Nur ayat 31. Yang ketiga, ketika istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah cemburu kepada Nabi, termasuk putri sahabat Umar yaitu Sayyidah Hafsah. Kemudian Umar memberikan nasihatnya untuk tidak melakukan hal tersebut karena alasan bisa jadi Nabi akan menceraikannya dan diberikan ganti oleh Allah dengan istri yang lebih baik darinya. Maka turunlah Quran surat At-Tahrim ayat 5. Kemudian ada lagi riwayat tentang kaum Yahudi yang menyebut Jibril adalah musuh di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 98. Kemudian orang yang gugur di peperangan sebagai syuhada, Quran surat Ali Imran ayat 140. Dan kisah Mu'ad bin Umar yang terdapat di dalam Quran surat Ali Imran ayat 144. Kemudian ada tambahan, apa yang ada di dalam Al-Quran bukan berdasarkan dari firman Allah, tetapi Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril, dan para malaikat-malaikat yang lain. Memang tidak secara terus terang dijelaskan bahwa kata-kata itu disandarkan kepada mereka, seperti firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 114. Berdasarkan lisan malaikat, Quran surat As-Saffat ayat 194-166. Berdasarkan lisan malaikat Jibril dalam Quran surat Maryam ayat 64. Kemudian berdasarkan lisan hamba-hamba Allah dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 4. Itu tadi sedikit ringkasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.